Jadi ini terkenal dokternya di Pekanbaru, sengaja saya sebut dan ini direkam sampai ke dia nanti. Ya, ini udah direspon oleh ulama, Pak. Ya, kita di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru melalui Komisi Fatwa sudah melayangkan undangan. Karena macam-macam. Sebagaimana pula kemarin Bapak Ibu ada seorang dokter di Pekanbaru ini, ya, dokter Objin. Dia datang, oknum dokter, ada jamaah, kok jamaah? Yang datang ke dokter apa namanya? Pasien. Yang datang ke ustadz, jamaah. Itu yang cocok ya. Yang datang ke ustadz jamaah, yang datang ke dokter pasien. Jadi ada pasien yang datang ke dia, Pak, katanya. Jadi Pak dokter, saya sudah lama haid, ya, siklus haidnya berbeda dengan yang lain, agak lama haidnya ini. Kalau orang normal 7 hari, dia mungkin 10 hari. Jadi saya sedih dokter, kata pasien ini, tak bisa salat, tak bisa mengaji, tak bisa baca Al-Quran. Ya, lalu apa jawaban dokter ini? Siapa bilang nggak boleh salat? Salat aja. Ya, bukankah dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi kapanpun mau salat, minta tolong dengan salat. Allah katakan salat itu tempat kita minta tolong, media kita minta tolong. Jadi kalau haid, salat saja. Inilah yang otaknya batu ngau tadi itu, Pak. Ya, maaf agak kasar barangkali, ya, tetapi ini menabrak ijma. Ya, Al-Quran mengatakan, ya, di antara inspirasi yang disebutkan oleh Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid, jika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentang wanita haid, fa'tazilun nisaa fil mahid, jangan dekati, maaf cakap, tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena ada kekotoran di sana yang menyebabkan dia tidak layak untuk didekati. Didekati dalam artian jima saja tak boleh, apatah lagi dia oleh manusia, apatah lagi dia mendekat kepada Allah dengan bentuk-bentuk ibadah seperti salat tadi. Lalu Nabi menjelaskan. Jadi setelah Al-Quran itu Bapak Ibu ada hadis. Jadi hadis Nabi menjelaskan, bukankah kata Nabi, apabila wanita sudah sampai, ya, masanya dia haid, dia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh salat. Nah, jadi ayat datang, hadis dijelaskan oleh Nabi, dari ayat dan hadis ini dikaji oleh ulama sehingga terbentuklah yang namanya ijma. Ijma itu konsensus, kesepakatan para ulama. Kuat dalilnya Al-Quran, Sunnah, ijma. Nah, kalau sudah ijma, barang itu tak boleh diotak-atik lagi, Pak. Ya, kalau sudah ijma para ulama, barang itu tak boleh diotak-atik lagi. Tapi kalau masih khilaf, masih terjadi perbedaan pendapat, tak masalah. Kita ambil yang ini, kita ambil yang ini, tergantung siapa yang memfatwakan kepada kita. Tapi kalau sudah ijma, perkara yang samar jadi terang, hitam dan putih. Maka kalau sudah ijma, tak ada cerita orang haid itu boleh salat. Jadi ini terkenal dokternya di Pekanbaru, sengaja saya sebut dan ini direkam sampai ke dia nanti. Ya, ini udah direspon oleh ulama, Pak. Ya, kita di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru melalui Komisi Fatwa sudah melayangkan undangan. Karena macam-macam yang dia sampaikan, artinya kok dokter jualah kerajo. Ya, enak, Pak. Kalau dokter, maaf Bapak Ibu yang dokter mungkin, ya, ilmu kedokteran itulah yang disampaikan. Jangan pula mengacau-ngacau di persoalan agama, ya, karena ada perangkatnya untuk ngaji agama ini, tidak tanggung-tanggung. Cuma mantapnya negara kita ini, bahkan anak yang baru lahir kemarin sore boleh berfatwa. Itulah anehnya negara kita ini, Bapak Ibu. Kalau di Malaysia untuk ceramah, bisa ceramah itu di sini harus dapat tauliyah, ada surat rekomendasi.
Kalau kita belum. Jadi kami yang berani-berani ceramah nih modalnya LCMA aja nampak ini Pak. Ya, LCMA kata Ustaz Somad, LCMA tuh lagi cemas memikirkan anak darah katanya. Jadi ya, tapi setidaknya ada gelar ya, gelar pada hari ini LCMA atau apakah dokter yang menunjukkan dia pernah belajar. Nah, jadi ini bahaya dan itu diaminkan tadi dokter tadi oleh banyak pasiennya. Ya, siapa yang melihat gajah ya, itu nanti hamil tuh. Jadi dihubungkannya kejadian-kejadian alam ini, gejala alam ini dengan kehamilan. Jadi kalau jalan Bapak Ibu nanti nampak gajah, nampak gambar gajah, nampak stiker gajah, berarti ada keluarga yang hamil nanti itu. Kan aneh-aneh aja tuh Pak. Kalau Pak Haji misalnya usia ada 80, ibu udah 75, nampak gajah, iyo hamil sudah tuh. Ya, itu kan aneh tuh Pak. Kalau dari segi usia kan tak mampu lagi rasanya itu ya. Ya, karena sudah masuk siklus menopause ya, tidak lagi bisa hamil. Kemudian katanya dalam Al-Qur'an itu ya, dalam Al-Qur'an itu ada nama Bilqis. Rupanya setelah dicek Bilqisti. Ya, Bilqisti. Jadi bukan Balqisun tapi Bilqisti. Jadi dicocok loginya. Itu bahayanya. Jadi kalau mengaji agama ini Bapak Ibu, tidak bisa baca-baca sendiri, ambil inspirasi sendiri, khayal-khayalkan sendiri. Kalau macam tu belajar agama ujungnya sosek. Ya, makanya Allah Ta'ala mengatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak tahu. Saya tak tahu kesehatan, saya tanya dokter. Saya tak tahu tentang bangunan, saya tanya pak tukang, insinyur dan lain sebagainya. Kita tak tahu tentang mengendalikan pesawat, kita percaya naik pesawat itu dibawa oleh pilot. Kini anehnya cara beragama kita pada hari ini Bapak Ibu. Ada orang awam bertanya ke ustadz, disampaikan hukum oleh ustadz ini, lalu yang awam ini pula meminta dalil. Ustadz, apa hukumnya nih? Haram. Apa dalilnya ustadz? Macam kata tahu betul loh dalil. Ya, itu etika tuh Pak. Ya, etika. Ya. Makanya ada kajian kita di Al-Falah ini, judulnya kalau tak salah Ustaz Al-Fitri yang ngaji, ya, waspada cara beragama yang keliru. Jadi sekarang orang awam digiring untuk mengolah dalil. Itu kacau. Ya, sebagaimana saya datang ke dokter, saya bawa emak saya ke dokter penyakit dalam, diresepkannya tensi. Ini. Lalu saya tanya, "Pak dokter, kenapa obat ini dikasih ke mak saya?" Itu kira-kira respon dokter macam mana? Gimana respon dokter kira-kira? Saya kritik dia, kenapa ini obatnya, kenapa tak obat lain? Mungkin kata dokter tua, "Angko bonga atau teh aku," katanya. Ya. Kenapa? Karena tidak ilmu kita. Jadi apa kata dokternya, obatnya kita konsumsi. Begitulah dalam hukum. Jadi kembalikan segala sesuatu itu kepada porsinya. Jadi kembali kita ke cerita Pak dokter tadi Bapak Ibu, ya, karena dia terang-terangan di media sosial membuat begitu, maka kita juga merespon terang-terangan. Ya, dibuatnya lagi semua orang di dunia ini muslim. Cuma muslimnya berbeda-beda. Jadi non muslim itu muslim juga katanya sama dia. Ya, berarti semua agama akhirnya sama. Ya. Memang utak-utak batu ngau payah deh. Ya, maka hati-hati ya Bapak Ibu dengan cara beragama. Bahkan sampai pula dia mengatakan, siapa yang tidak terima, saya sanggup bersumpah mati laknat katanya. Jadi siapa yang tak sempat dapat, saya yang benar katanya, atau ente yang benar, yuk kita sumpah mubahalah. Mubahalah itu sumpah laknat Pak. Jadi misalnya kalau siapa yang bohong di antara dia dilaknat oleh Allah. Pede dia dengan kesalahannya. Pelajaran bagi kita, masa kita yang benar nak pede dengan kebenaran? Ini masalahnya kita nih sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah benar, pedelah kita dengan kebenaran. Karena di luar sana ada orang yang keliru, ada orang yang sesat, ada orang yang tergelincir, pede dengan kekeliruan
kesesatan dan ketergelincirannya. Na'udzubillah.